Karena faktor apa secara progresif atau secara bertambahnya umur menipisnya. Selain itu terjadi perubahan di ujung tulang tadi, subondral, dan pertumbuhan tulang di ujung tulang, margin itu ujung pinggir. Terus terbentuknya tumbuhnya tulang baru atau pengaburan tadi. Terus secara periodik akan mengakibatkan terganggunya aktivitas kita karena adanya peradangan, inflamasi. Ini kebanyakan yang terdapat itu di luar negeri atau di Indonesia atau di masyarakat itu perempuan lebih banyak. Perempuan lebih banyak. Kalau di Belanda 24,5% itu dari 1.000 itu laki-laki. Terus 42,7% itu dari 1.000-nya itu perempuan. Terus akibatnya apa? Berbabnya apa lagi? Yaitu berat badan yang over, beban yang over, kerjaan atau olahraga yang over, tumpuan yang over itu. Terus risiko atau pemahaman kita faktor usia, jenis kelamin atau keturunan apa? Kadang-kadang kita lihat yang orang yang bentuknya lututnya begini, kadang ada juga anaknya gini, terus ada yang kayak gini, ya, nah itu. Terus benturan atau pernah jatuh atau pernah operasi. Nah itu. Gejalanya apa? Rata-rata nyeri, ada rasa kaku. Nah, terus otomatis fungsinya menurun. Nyeri, kaku, otomatis kita mau ke kamar mandi atau BAB atau apa, sakit, pasti fungsinya menurun. Kita mau belajar, aduh, jalan baru berapa kilo atau berapa meter udah sakit, itu fungsinya menurun. Nah, duduk lama gini, berjalan, aduh, berhenti dulu, fungsi. Nah, itu terus adanya apa? Ada krepek-krepek, kalau gravitasi, krepek-krepek bunyi. Nah, terus kalau di rongsen itu ada tulang tumbuh osteopit. Nah, terus ada menipisnya tulang rawan tadi. Terus karena tulang rawan menipis, akhirnya apa? Sela sendi lebih sempit. Sela sendi, contohnya ya. Kalau ujung gini, atas ujungnya ini sempit, menipis, ini menipis, pasti akan sempit. Nah itu. Terus lanjut, Bu. Nah ini karakteristiknya untuk diagnosanya itu dari dokter adalah OA. OA itu osteoartrosis. Ini yang tadi ada nyeri, ada kekakuan, penurunan fungsi yang disebabkan mengakibatkan aktivitas fisik, aktivitas setiap hari kita, aktivitas fungsi kita menurun tadi. Tidak nyaman atau gerakan sendi terbatas. Terus melemahnya otot. Terus menjadi tidak stabil, jalan begini, tidak stabil. Gitu. Kalau dari ahlinya Kelvin dan Lafren itu berdasarkan derajat hilangnya tulang rawan tersebut, adanya pengaburan osteopit tersebut, penipisnya tulang rawan, pembentukan kista gitu. Dari foto rongsen itu, kalau di foto rongsen untuk menegakkan diagnose. Karena tulang pengaburan tersebut ada beberapa grade, beberapa derajat. Ada yang derajatnya 1, 2, 3, 4 itu dilihat dari foto rongsennya. Terus lanjut. Nah ini kalau ini yang normal ini. Pertama ini adalah tulang paha. Nah ini otot-ototnya, tulang paha. Depannya ada tempurung, patella. Nah, terus ujung dari tulang paha ada tulang rawan nih, putih nih. Terus ini tulang tibia atau tulang kering, ujungnya ada tulang rawan. Antara tulang paha sama tulang kering itu ada sela sendi. Sela sendi ada namanya batala sendi atau meniscus.
Ini. Nah, depannya ada ligamen patella. Kedua, ligamen itu tendon. Tendon itu kalau ibu makan bakso urat, ya itulah tetel. Nah, itu tendon, ligamen. Jadi alhamdulillah ya, kita itu punya lutut udah di strukturnya dari Allah itu benar-benar kuat. Ini kanan kiri ada ligamen, luar dalam, tengah ada ligamen, ke depan anterior, ke belakang posterior. Ini kuatnya bukan main. Depan ada ligamen patella, quadriceps, benar-benar kuat. Berat badannya 120 bisa nyangga 120 kilo. Orang yang angkat besi 100 kilo bisa nyangga kuat 100 kilo. Benar-benar Allah menciptakan ini strukturnya kuat sekali. Nah, faktor umur ya ini tadi, tulang rawan semakin menipis. Nah, faktor umur juga apa? Ya ubanan begini kan gitu. Nah itu, faktor umur. Nggak mungkin ini normal terus bukan. Faktor umur. Nah ini. Nah semakin. Nah ini kalau ini dari samping. Nah, ACL anterior posterior ligamen ini kalau ruptur biasanya jatuh. Orang main apa itu sepak bola, basket. Nah ini tulang rawan antara sini. Nah itu. Jadi pengapuran faktor degeneratif atau progresifnya dari faktor usia. Nah, terus selanjutnya. Nah ini karakteristik secara umum tadi sudah, yang utama adalah nyeri, terus munculnya ketika mulai gerak rasa tidak nyaman, rasa sakit, terus bertambahnya sakit kalau semakin banyak jalan, semakin banyak tumbuhan, terus adanya rasa kekakuan, pembekakan, kadang ada bengkak, ada yang tidak, itu. Nah, kadang adanya cairan, ada tidak, terus adanya ya di rumah walbusi balgum ini karena bentuknya O atau X, bisa faktor keturunan atau sakit dalam waktu yang lama sehingga mencari nyamannya. Nah, ini tadi ligamen kapsul, terus sistem muskuloskeletal ini membuat kekuatan ototnya lemah, progresif dan membuat lemahnya otot tersebut. Dan lanjut. Dalam perkembangan itu ya kalau tidak ditangani akan semakin menurun. Ada rasa kakunya secara sistemik dan biomekanik. Sistemik adalah tidak bisa kita hindari. Kita pengennya usia panjang dan sehat. Ya usia semakin tambah ya itu tadi. Seluruh manusia pasti akan menurun. Tidak mungkin enggak. Usia waktu 20 tahun sama umur yang 40 tahun sama yang umur 50 tahun akan beda secara alami. Jenis kelamin juga aligmen. Aligmen itu postur atau posisi atau lurusnya dari sendi tersebut. Yang waktu umur 17 tahun gagah bisa main bola, umur 35 berbeda, umur terus akhirnya aligmennya akan beda. Faktor gerak apa itu biomekanik ada dua, yang dari dalam internal dan eksternal, yaitu internal bisa karena trauma, yaitu menyebabkan lebih cepatnya degeneratif atau terjadinya artritis atau terjadinya ada virus atau ada peradangan di persendian. Terus ada faktor keturunan, ini contohnya congenital dislokasi itu kalau ada dislokasi gitu. Terus atau yang tadi olahraga yaitu cedera meniskus, dioperasi meniskusnya itu juga lebih cepat degeneratif juga. Faktor luar yang berat badan over, berat badan contohnya kalau suatu apa ya anggota gerak kita dipakainya normal-normal, ya apa ya degeneratifnya nggak seberapa, tapi kalau kerjaannya berat atau bebannya berat, otomatis fungsinya juga berat.
itu juga lebih cepat degeneratif. Atau yaitu yang berat, olahraga berat, sepak bola, nggak angkat-angkat berat karena menerima beban berat. Ya lanjutnya. Nah ini fisioterapi. Fisioterapi itu tidak bisa mengubah yang tadi pengapuran jadi hilang pengapurannya, enggak. Nah, jadi datang ke fisioterapi biar pengapurannya hilang, enggak. Kali bisa hilang. Kalau kurangin aja ya. Iya betul. Hilang nggak mungkin. Contohnya kalau udah ubanan gini, biar hilang ubannya gimana? Paling seminggu hitam terus putih lagi kan gitu. Sempir. Nah iya betul. Nah, itu. Makanya mencegahnya komplikasi. Kalau kita datang fisioterapi, pasti dikasih program latihan di rumah. Program latihan di rumah itu latihan-latihan itu untuk apa? Mencegah komplikasi. Mencegah komplikasi itu apa? Biar ototnya nggak cepat lemah, biar ototnya nggak lemah, biar otot sendi-sendinya nggak kaku, biar ototnya tetap kuat, aktivitasnya normal gitu. Nah, kalau nggak dipertahankan, dipelihara, ya cepat apa? Menurunnya fungsi tersebut. Ya lanjutnya. Nah ini latihan-latihannya. Nah, saya mau minta sebagai model satu, apakah bapak-bapak atau ibu-ibu ataukah dari mahasiswa? Oh ya, mahasiswa satu, silakan sini. Nah sekarang ini karena permintaannya modelnya mahasiswa, ya udah nggak apa-apa, silakan sudah. Nah yang nomor satu itu ini saya suruh gerakan begini, tarik gini, saya suruh ini tekan ke bawah. Nah ini contohnya gini dulu, di situ nggak ada. Saat begini, ini kakinya narik gini, hidung lurus, lututnya tekan ke bawah gini, otomatis betis ketarik. Nah, ketarik ya Mbak ya. Nah, betis ketarik, fungsinya mengulur otot betis secara ringan sekali. Nah, ini juga untuk mencegah perang-perang betis. Nah, tahan dulu. 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, lemas. Lagi, nih, di situ nggak ada ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini betis. Tekan lagi, keras. Nah, selain ketarik betisnya, pahanya juga memperkuat. Ini ringan sekali, olahraga yang paling ringan. 1, 2, 3, 4, 5, lemas. Lagi. Nah, ini adalah isometrik gerakan yang kontraksi tanpa ada perubahan gerak sendi. Terus berikutnya, nah ini bisa saya ganjel itu boleh botol, boleh anduk, dilipat, boleh apa aja, sekitar segenggam. Nah, saya suruh nekan, kuat. Nah, ini. Nah, ini. Kalau tadi tertarik betisnya, ini nggak ada ketarik, hanya pahanya aja. Lemas. Lagi, nih, 1, 2, 3, 4, 5, lemas. Lagi 1, 2, 3, 4, 5. Lagi. Nah ini khusus otot paha. Terus berikutnya ini lurus atas. Nah kalau begini sekitar 30 derajat. Nah 30 derajat fungsinya apa? Nah ini otot paha lagi. Penguatan otot paha 1, 2, 3, 4, 5 turun. Lagi. Nih.
Karena semua orang itu saat berdiri gini itu sangat-sangat dibutuhkan kekuatan otot paha. Bisa lurus gini otot paha. Turun. Lagi. Saya masukin kantong. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi. Nah, ini otot paha. Terus berikutnya lagi, coba tekuk. Nah, ini otot paha sama otot pantat sama pinggang, angkat pantat. Tuh, 2, 3, 4, 5. Lagi 1, 2, 3, 4, 5. Lagi dasar teman. Nah, karena apa? Kadang hanya sakit lutut aja, jangka panjangnya bisa sakit pinggang. Contohnya, sekarang kok sakit lutut saya yang kanan yang sakit. Begitu jalan ada nyeri, otomatis kalau ini nyeri, nah tumpuannya banyak yang satunya, akhirnya yang satu ikut sakit. Karena sakit jalannya juga nggak imbang. Nggak imbang akhirnya apa? Pinggulnya juga nggak imbang, pinggangnya juga nggak imbang. Terus faktor usia juga akhirnya nggak balan. Nggak balan tersebut apa akibatnya? Ikut nyeri pinggang juga. Ya karena apa ya? Ibarat faktor U itu sana bocor ditambah sana. Maaf ya. Iya benar. Itu jadi ibarat ya bangunan lah kita semua itu tidak bisa menghindar kalau kita umur panjang. Tidak bisa hindar. Nah ini tadi ya ulangi. Nah ini kan hingga. Nah, ya. Nah saya mau menambah karena mau nambah yang bukan otot lutut tapi ini. Mau menambah lagi untuk penguluran kalau ini. Nah, kalau ini yang kiri, ya posisi gini, tangan yang kanan. Ya, kalau ini untuk mengulur, mohon maaf, untuk mengulur otot sini, ligamen sini, ini terketarik. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini kalau lagi sakit kan? Kalau ini penguluran, kalau tadi penguatan. Rasa ketarik enggak? Iya Pak. Ini aja masih muda rasa ketarik. Berarti menunjukkan nggak pernah olahraga stretching kan? Iya. Yang masuk Jebak deh Nanti pertanyaannya. jangka panjangnya. Iya Pak. Ya. Ganti lagi. Yang mudah udah terasa. Apalagi yang tua. Oh yang apalagi yang tua. Agak sakit dikit sini ya. Tarik aja. Efeknya rasa banget gitu. Nah ini untuk mengulur otot sini ini. Oke. Ya satunya lagi sekali lagi. Nah ini bukan penguatan tapi penguluran. Ya terus selanjutnya dengan posisi duduk. Nah bisa duduk gitu. Ini angkat. Nah, angkat otot paha juga. Kalau ini penguatan 1, 2, 3, 4, 5 turun. Boleh ganti satunya 1, 2, 3, 4, 5 turun. Ganti satunya. Nah ini untuk penguatan otot paha. Ganti satunya. Tadi kan ada kekakuan kan gitu juga kan. Nah, gimana untuk memelihara biar lututnya ini tetap tidak kaku? Kalau kuat gini tadi. Nah, tidak kaku apa? Biar bisa duduk agak pendek,
di sofa atau kursi pendek, atau bisa di belakang, bisa normal. Nah itu dengan tengkurap, coba tengkurap. Nah ini sendiri, suruh tekuk ini, nah ini suruh nambahi sendiri aja. Nah ini untuk memulur, stretching, ya bukan penguatan, memulur atau tahan. Satunya. Biar lihat. Nggak usah manggil cucunya, nggak usah manggil menantunya, udah sendiri. Ganti satunya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah gini ini kan otot yang depan kan ketarik kan. Nah tuh sendiri. Oke, ada yang ditanyakan apa yang saya sampaikan gerakan-gerakan ini tadi? Itu seperti yoga ya Pak? Gerakan yoga. Oh, kalau yoga harus pilih-pilih. Karena apa? Ini ada problemnya, ada lutut, ada yoga yang harus berdiri lama, ada yang yoga kakinya satu ditarik, angkat tumpuan. Kalau mau foto bisa Harus pakai pilih-pilih. itu. Dari tadi tuh. Screenshot aja tuh. Tanya apa mikir? Apa itu ada hubungannya dari saraf kejepit itu basakal sama ini lutut sekarang Kalau dihubung-hubungkan itu dalam jangka panjang bisa ada hubungannya. Nah, contohnya sakit pinggang. Sakit pinggang otomatis terus kadang menyebabkan untuk berdiri sakit, untuk melangkah sakit. Nah, untuk melangkah sakit akhirnya agak pincang. Agak pincang otomatis beban yang satu sama satunya enggak simetris, enggak imbang, enggak sama. Ya kan? Contohnya ini sakit. Ya. Otomatis yang satunya kan beban banyak, yang satunya enggak. Yang beban banyak tadi padahal juga faktor usia juga. Karena terus beban agak over beberapa saat itu akhirnya dia mempercepat tadi, mempercepat timbulnya gejala, mempercepat timbulnya rasa nyeri itu tadi. Nah, makanya sebetulnya kita itu semuanya gerak itu harus. Nah setelah itu harus mencari yang efektif dan yang menguntungkan. Ya, contohnya yang sakit lutut atau faktor pengapuran. Kalau saya iya pagi saya jalan 5 kilo, tetap biar saya jantung saya sehat, paru saya sehat, saya segar, jantungnya bagus, parunya bagus, tapi lututnya masih sehat. Ya, karena beban tadi. Makanya mencari yang paling untung, jantung oke, paru oke, otot oke, kesegaran otak oke, lutut juga oke. Apa? Dengan duduk mampunya, dengan tiduran itu tidak ada hentakan tumpuan lutut, nggak ada hentakan pengikisan di sendinya. Makanya cari yang menguntungkan semuanya. Oh, sakit lutut saya nggak kemana-mana, udah tidur di rumah nonton TV. Aduh, ototnya semakin nggak gerak, otot semakin nggak gerak, ototnya enggak ketarik, enggak terulur, itu kan nggak kuat. Akhirnya apa? Ototnya kurang kontraksi, peredaran darah lancar nggak? Terus denyut jantung gimana? Terus oksigen yang masuk bagaimana? Nah, akhirnya apa? Terjadi penurunan. Padahal gerak olahraga tetap harus ada,
disesuaikan dengan kondisinya. Nah, tuh. Nah itu sama Pak, salep kejepit sama yang untuk lutut olahraganya seperti tadi itu sama. Kalau pinggang adalah tersendiri. Nah, pinggang ada Bukan untuk tersendiri. lutut ya Pak ya. Ya, ini tadi betul. Ya. Jadi silakan tetap harus bergerak sesuai dengan kemampuan. Olahraga bukan yang hanya apa itu renang, enggak hanya basket, tidak hanya main bola, enggak. Ini tadi gerak-gerak kan juga olahraga. Tuh. Mau nanya Pak, Ya, tuh mic-nya ada. mungkin suaranya saya keras sekali. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak atas waktunya. Dari bawah. Iya. Ini Pak, maaf saya mau nanya, barangkali ada videonya Pak, jadi bisa kita rekam untuk bisa praktek di rumah ini Pak. Oh iya. Sebetulnya sekarang itu kita tidak kekurangan informasi enggak. Sebetulnya informasi ilmu sudah banyak sekali. Contohnya ibu di rumah olahraga untuk lutut, olahraga untuk sakit lutut dibuka di YouTube ada. Olahraga untuk sakit pinggang ada gitu. Nah, Gerakan yang tadi itu Pak. kalau ini tadi di foto ini ya. Nah, kadang modifikasinya yang beda. Ada yang di YouTube ini ada 5 gerakan, di YouTube ini ada 3 gerakan, ada di YouTube ini ada, intinya sama. Ini tadi saya hanya ringkas saja, beri gambar dan seperti gambar jalan dari gambar. Ada lagi, gimana? Ada spasme otot, ketegangan otot, bisa karena lipoma, macam-macam. Lipoma itu seperti benjolan, tapi seperti ya apa ya? Kalau kita makan buku itu seperti itu. Nah, jadi benjolan macam-macam. Apakah lipoma, apakah ketegangan otot aja, ataukah karena mengerasnya otot itu aja, macam-macam. Nah, terus intinya kalau kita intinya tidak terjadi ada merah, terus tidak terjadi merah terus bengkak besar, terus tidak ada apa itu tidak ada merah bengkak terus pus atau nanah gitu. Ya. Apalagi itu. Ini satu lagi Pak, Ya. saya kan juga terjadinya ada tulang rawan yang gugur di depan ini. Ya. Nah itu efek dari apa ya Pak? Tulang rawan tumbuh itu semua orang manusia kalau udah di atas 40 atau di atas 50 akan mengalami tadi tulang rawan menipis. Itu semua tulang rawan menipis akhirnya membuat sela sendi menyempit. Terus ada tumbuhnya tulang yaitu osteopit tadi. Terus osteopit tadi kalau dikatakan pada umumnya pengapuran tadi. Itu. Nah, itu. Saya dengar kan harus pas terapi itu seandainya tidak ada pengaruhnya gitu Pak, harus dioperasi gitu. Apakah emang penanganan terakhir harus operasi ya Pak? Nah, kalau operasi itu wewenang dari dokter ortopedi. Nah, dokter ortopedi akan melakukan foto rongsen. Foto rongsen itu nanti OA-nya, pengapurannya, degeneratifnya, osteopitnya, termasuk grade berapa? Grade 1, 2, 3, 4. Ini dokter ortopedi akan menilai. Nah, nanti kalau menurut teori grade 3, grade 4 itu sarannya operasi gitu. Nah, itu haknya dari dokter ortopedi yang lebih ahli. Ya. Kalau dikira fisioterapi ya itu tadi latihan mencegah
mencegah kakunya, mencegah mengecilnya otot, meningkatkan fungsinya, membuat stabilitas sendinya. Pak, baik Pak. Ya. Jadi berani. Ya itu dengan berjalannya waktu saya sudah dikedap kedipin, sudah sehingga cewek sehingga mau nggak mau waktunya ya sampai di sini aja. Mohon maaf kami banyak kekurangan, kami banyak kesalahannya, mohon diluruskan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan nanti bisa dimanfaatkan di rumah ya bapak-bapak ibu-ibu. Untuk gerakan lutut juga ada nanti di senam lansia itu sudah banyak ya. Kita mulai senam lansianya sudah siap ya? Oke. Pertama-tama, kita akan melakukan pemanasan gerakan senam pernapasan. Posisikan tangan di pinggang, lalu tundukkan kepala dan gerakan angkat kepala sambil menarik nafas. Kemudian, tundukkan kepala sambil buang nafas perlahan. Mulai. Tarik nafas, hembuskan nafas perlahan. Hembuskan nafas perlahan. Tarik nafas, 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 hembuskan nafas perlahan. Tarik nafas ke depan, tangan kiri ke samping.